kita bisa merayakan Natal di tahun 2023. Dan kita akan memasuki di tahun yang baru 2020. Awal tahun ini kita sudah diberikan satu ketakutan bahwa kita akan memasuki masa-masa resesi, masa-masa gelap. Itu dikatakan langsung oleh Presiden Jokowi saat itu. Dia mengatakan kita masuk 2023 masa resesi, masa gelap. Keuntungan dari perusahaan itu, keuntungan negara itu paling besar hanya 3%. Tidak bisa lebih, ya. Tidak bisa lebih. Itu pun syukur kalau negara itu masih punya keuntungan. Kalau tidak, negara itu bahkan akan hancur, akan musnah, ya. Akan terjadi kekacauan di negara itu. Awal tahun kita sudah dihantui dengan ketakutan. Ada resesi, masuk ke masa gelap, bahan-bahan semuanya naik. Tetapi saudara, di awal tahun kita mulai memasuki tahun ini, lalu kita masuk ke pertengahan tahun, dan sampai sekarang kita di akhir tahun, kita melihat bahwa Tuhan masih menyertai kita. Amin. Karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kehidupan kita. Dimulai dengan ketakutan, tetapi kita bisa menjalani, terus kita melangkah maju. Meskipun kadang-kadang ya di pertengahan tahun mulai agak seret, mulai agak masalah banyak datang. Tapi di akhir tahun ini kita bisa melalui semuanya itu karena apa? Karena Dia selalu menyertai kita. Dan di hari Natal ini saudara, tema Natal kita hari ini kemuliaan bagi Allah. Ini merupakan firman, ini merupakan keagungan yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada para gembala pada saat itu. Pada saat itu para gembala sedang berada di padang, lalu datang malaikat Tuhan, "Hai para gembala, hari ini telah lahir bagimu Sang Raja di kota Daud." Kemudian malaikat Tuhan berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera berada di bumi." Karena malaikat Tuhan sangat bersuka cita kelahiran Sang Juru Selamat, Raja Damai, Bapa yang kekal, yang bernama Yesus Kristus. Malaikat Tuhan bersorak-sorak, bergembira di surga. Dan ketika Yesus turun ke dunia ini, Dia lahir ke dunia ini, maka ada damai sejahtera Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, apa sih yang terkadang membuat kita kurang damai sejahtera? Mungkin karena gaji kita dipotong. Gaji saya dipotong karena perusahaan sedang rugi 30% atau 50%. Damai sejahtera kita kurang. Mungkin sedang bertengkar antara suami dengan istri. Di rumah bertengkar, suami dengan istri ribut. Tektok sana sini, sana sini, sana sini. Damai sejahtera kurang atau hilang. Mungkin kita sedang ada slack antara atasan kita. Atasan kita maunya begini, tapi kitanya maunya begini. Kemudian kita agak slack dengan atasan, hilanglah damai sejahtera. Di kantor atau di perusahaan atau di tempat kita bekerja, sepertinya nggak ada damai sejahtera. Maunya marah-marah terus, marah-marah terus, marah-marah terus. Atau mungkin karena kita sedang mengalami kesulitan ekonomi. Uang di kantong pas-pasan, ya kan? Mau bayar rumah, mau bayar kontrakan, sebulan sudah nunggak, cicilan di sana sini menumpuk, bayar motor nggak bisa, bayar kontrakan nggak bisa, ya kan? Beli makan juga seadanya, belum bisa beli makan enak. Atau mungkin di hari Natal ini belum bisa beli baju baru, belum bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga.
sehingga damai sejahtera kurang atau hilang dalam hidup kita. Mungkin saat ini kita pernah merasakan bagaimana kita kekurangan atau kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Tetapi saudara, di hari Natal ini Lukas 2 ayat 14 menyatakan bahwa ketika Yesus lahir di dalam hatimu, maka damai sejahtera diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang percaya dan berkenan kepadanya. Berkenan kepadanya. Damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus Kristus itu tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia ini. Damai yang diberikan oleh dunia ini, saudara, itu sifatnya hanya sementara. Saudara banyak uang, ya kan? Misalkan gaji saudara naik 2 kali lipat. Wah, banyak uang nih. Wah, supaya saya merasakan ketenangan, saya senang-senang pergi ke kafe, ke klub malam. Wah, minum-minuman di sana, mabuk-mabukan di sana, senang-senang, happy-happy. Setelah itu duit habis, baru dia bingung. Wah, dari mana duitnya? Duit sudah habis, senang-senang di kafe malam. Atau dia cari ketenangan pakai narkoba, mulai pakai ganja, ekstasi, kutau dan yang lain. Wah, senang-senang, happy. Kalau pakai narkoba saya tidak senang. Tapi setelah itu hilang damai itu. Baru-baru ini ada artis ditangkap pakai narkoba, ketiga kalinya. Ketiga kalinya pakai narkoba. Sudah baru keluar kemarin, tiba-tiba ketangkap lagi pakai narkoba, ketiga kalinya sudah pakai narkoba. Ya. Saking istrinya sudah tidak bisa mengubah lagi suaminya, akhirnya istrinya sekarang sedang proses cerai kepada dia. Sudah pakai narkoba, di penjara, diceraikan oleh istrinya. Ya. Awalnya dia pakai narkoba, dia bisa tenang, happy, fly, terbang kemana-mana. Setelah itu tangkap, penjara, ceraikan istri, tinggalkan semua. Itu damai yang ditawarkan dunia, sementara, tidak kekal. Tetapi damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu bersifat kekal. Saudara sedang ada masalah, saudara sedang ada pergumulan, saudara sedang ada persoalan, tetap merasa tenang, tetap merasa damai di hati, karena Tuhan berikan damai itu ke dalam hidup saudara. Lagi banyak hutang sana sini, ditipu orang sana sini, tapi kok merasa tenang ya? Tidak merasa khawatir, tidak merasa cemas, tidak merasa takut, kok merasa sepertinya hati ini tenang sekali. Itulah yang Tuhan berikan damai di dalam hidup saudara. Sehingga kita tidak khawatir, kita tidak cemas, kita tidak putus asa untuk menghadapi apa yang terjadi ke depan atau menghadapi apa yang terjadi sekarang ini. Berapa hari lagi kita akan memasuki tahun 2024. Semua berubah. Presiden juga berubah, gitu kan? Ada presiden baru kita nanti tahun depan. Entah saudara nanti pilih siapa, itu hak saudara. Gubernur juga berubah. Kalau di Jakarta gubernur berubah, ya. Ada wacana gubernur akan dipilih oleh presiden langsung di Jakarta. Tapi DPRD menolak itu, menginginkan supaya tetap ada pemilihan gubernur. Ada perubahan tahun depan, negara berubah, kota berubah. Dan tahun depan, jika damai sejahtera Yesus ada dalam hidup saudara, maka kita pun akan mengalami perubahan di dalam hidup kita. Amin. Saudara, kalau kita lihat keadaan dunia saat ini sedang tidak damai. Perang Ukraina dan Rusia itu sudah hampir 3 tahun sampai sekarang belum selesai-selesai. Belum selesai-selesai. Rusia menyerang Ukraina, membombardir sana sini, terus menyerang.
mengambil wilayah di kawasan timur. Lalu Ukraina meminta bantuan ke NATO Eropa, menyerang lagi Rusia, bombardir lagi. Kemudian mereda dulu sebentar, kemudian beberapa bulan serang lagi. Sampai sekarang perang ini masih ada. Belum selesai perang Ukraina Rusia, ditambah lagi sekarang Israel melawan Palestina. 20.000 penduduk Palestina meninggal karena bom yang diberikan oleh Israel. Ribuan penduduk Israel juga meninggal karena bom yang diberikan oleh Palestina. Ya. Perang lagi, saudara. Dan tahun depan juga kita akan memasuki keadaan politik. Dan sekarang sudah rame-ramenya saling serang menyerang. Nomor 1 nyerang nomor 2, nomor 2 nyerang nomor 3, 3 nyerang nomor 1, dan seterusnya. Keadaan kita, keadaan dunia saat ini sedang tidak baik. Keadaan negara juga sedang berada dalam kondisi yang memungkinkan mungkin akan ada terjadi hal-hal yang tidak baik. Bagaimana dengan keadaan keluarga kita saat ini? Apakah keluarga kita saat ini juga sedang tidak baik-baik saja? Natal tapi suami istri di rumah masih bertengkar. Natal tapi orang tua sama anak di hari Natal itu tidak ada komunikasi. Karena hubungan yang sedang tidak baik. Yang satu keras, tidak ada yang mau mengalah. Wah! Hubungannya tetap begitu saja. Tidak ada damai di keluarga kita. Untuk apa saudara merayakan Natal kalau di keluargamu tidak ada damai? Yesus lahir ke dunia ini membawa damai. Yesus datang ke dunia ini membawa sejahtera buat hidup saudara. Bagaimana dia lahir dalam hidup saudara, tapi di keluargamu sendiri tidak ada damai? Berarti kelahiran Yesus dalam hidupmu itu sia-sia. Kedatangan Yesus ke dunia itu tidak ada gunanya di tengah-tengah keluarga saudara, karena di keluargamu sendiri tidak ada damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Artinya Tuhan belum, kita tidak mau hidup kita dipulihkan oleh Tuhan di hari Natal itu. Kita masih egois, kita masih keras kepala, kita merasa diri kita paling benar, kita tidak mau mengalah, kita tidak mau mengampuni, kita merasa diri kita paling hebat. Padahal ini hari Natal loh. Seharusnya Yesus datang untuk mengubahkan hidup ini. Seharusnya Yesus lahir itu untuk mengubahkan keluarga kita. Dan seharusnya Yesus lahir itu untuk mengubahkan diri kita sendiri. Bagaimana keadaan diri saudara sendiri saat ini? Apakah saudara di hari Natal masih menyimpan kepahitan kepada orang lain? Apakah di hari Natal ini saudara masih menyimpan kebencian, dendam, iri hati kepada orang lain? Atau saudara saat ini belum bisa menerima kondisi saudara saat ini? Tuhan, kenapa aku dipecat? Kenapa aku di PHK? Kenapa aku punya suami seperti ini? Kenapa aku punya istri seperti ini? Kenapa aku punya anak seperti ini? Kenapa aku punya orang tua seperti ini? Kita belum bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Belum bisa mengampuni. Ucapin Natal ke semua orang, tapi hati ini masih menyimpan kebencian kepada orang. Senyum sana sini, senyum kepada orang lain, tapi hati ini masih menyimpan dendam kepada orang itu. Itu artinya saudara, Natal ini belum bisa membawa damai dalam hidup saudara. Karena kita sendiri belum bisa berdamai dengan diri sendiri. Banyak orang saat ini belum bisa berdamai dengan dirinya sendiri.
Saya setiap kali bertemu dengan orang, melayani orang yang sedang kerasukan setan, penyebab utama dari mereka yang kerasukan setan adalah mereka masih punya kepahitan kepada orang lain. Penyebab utama iblis itu bisa masuk ke dalam diri kita karena kita masih menyimpan celah, masih ada celah. Kita buka hati kita supaya iblis masuk. Celah itu ada. Dan itu berlama-lama, bertahun-tahun kita simpan kepahitan. Kita tidak bisa mengampuni kepada orang. Itu membuat iblis masuk ke dalam diri kita. Beberapa orang yang saya layani, ketika dia sedang minta pelepasan kerasukan setan, penyebab utama yaitu masih menyimpan kepahitan kepada orang lain. Maka saudara, di hari Natal ini, marilah kita berdamai dengan diri sendiri. Jangan sekalipun masih ada kepahitan, masih ada dendam, masih ada iri hati kepada orang lain. Hari Natal ini, berdamailah, lepaskan pengampunan kepada semua orang. Amin. Oleh sebab itu saudara, ada 3 keajaiban damai yang datang dari Yesus. Kelahiran Yesus itu mendatangkan damai di dalam diri kita. Maka ada 3 keajaiban damai yang diberikan oleh Yesus ketika dia datang ke dunia ini. Yang pertama adalah kita akan berdamai dengan Bapa. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan membuat ia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Lukas 2 ayat 14 berkata, damai sejahtera diberikan kepada bumi bagi setiap orang yang berkenan. Saudara tahu arti berkenan? Berkenan itu adalah layak, pantas. Menurut Tuhan, bukan menurut kita. Jadi kelayakan dan kepantasan itu tolak ukurnya itu dari Tuhan, bukan dari kita. Banyak orang Kristen merasa dirinya pantas dan berkenan menurut pemikiran dirinya sendiri. Tiap minggu saya ke gereja, saya pelayanan tiap minggu, pasti saya disenangi Tuhan. Belum tentu. Dia tiap minggu ke gereja, dia tiap minggu aktif melayani di gereja, sampai di rumah pulang ketemu istrinya dimarah-marahin, istrinya dipukulin, istrinya dihajar, anak-anaknya disiksa. Padahal menurut dia berkenan, dia dapat Tuhan karena rajin gereja, pelayanan di gereja. Tapi di rumah keluarganya dia siksa. Kan itu kepantasan menurut dia. Tiap minggu dia datang ke gereja sama istri sama suami gandengan tangan. Wah, senyum sana senyum sini, happy. Wah, orang-orang menilai ini pasangan yang paling romantis. Bajunya kalau ke gereja sama kan, merah-merah, biru-biru. Wah, memang pasangan paling romantis menurut orang. Ternyata istrinya dengar kabar kalau suaminya punya simpanan di Cianjur. Wah, pusing. Udah gitu sudah punya anak lagi dari simpanannya. Wah, makin pusing. Menurut orang dia pantas, menurut orang dia layak, tapi tidak terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, kelayakan itu ditentukan dari Tuhan. Apa
syukurnya, Yesaya tadi berkata, yang menjadi pemisah kita dengan Tuhan itu adalah kejahatan kita. Kejahatan itu yang membuat Tuhan menyembunyikan diri dari kita. Saudara mau berdoa, teriak-teriak. Saudara mau berdoa pagi, siang, sore, malam. Tapi kalau Tuhan sudah menyembunyikan diri dari hidup saudara, Dia tidak akan pernah mendengar doamu. Karena apa? Karena kejahatan. Yesaya jelas tadi berkata, Dia menyembunyikan diri sehingga Ia tidak mendengar. Saudara mau berdoa nangis-nangis tengah malam, teriak-teriak, minta ampun sama Tuhan. Kalau Tuhan tidak mendengar, maka doamu juga tidak akan didengar oleh Tuhan. Karena kejahatan yang memisahkan diri kita dari Tuhan ialah segala dosa. Oleh sebab itu, di hari Natal kita harus mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Jangan keras kepala dan keras hati. Kita siapa di hadapan Tuhan? Kita hanyalah butiran debu di hadapan Tuhan, saudara. Sebutir debu ini itu kecil di hadapan Tuhan. Sebutir debu ini yang paling kecil aja keras kepala, keras hati. Tinggal Tuhan buang bisa ya. Kita hanya butiran debu di hadapan Tuhan. Jadi jangan keraskan kepala saudara, keraskan hati saudara. Hari Natal ini Tuhan ingin mendengar pengakuan dari hati saudara yang menyatakan, Tuhan, aku mengakui segala dosaku di hari Natal ini. Aku menyerahkan hidupku semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Aku mohon supaya Tuhan memberikan, mengampuni segala dosa yang telah kulakukan. Ketika kita sudah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, ketika kita sudah menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan, maka Yesaya 1 ayat 18 berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti buldog. Saudara pernah melihat buah kirmizi? Itu buahnya sangat merah seperti darah. Saudara pernah lihat kain kesumba? Itu juga kain ini warnanya sangat merah seperti darah. Tapi dosa kita yang penuh dengan kejahatan yang kita lakukan, ketika kita meminta pengampunan dari Tuhan di hari Natal ini, Tuhan akan ganti, Tuhan akan ampuni, sehingga dosa kita sekarang hidup kita putih seperti salju dan putih seperti bulu domba, sehingga kita bisa berdamai dengan Bapa. Kita bisa berdamai dengan Tuhan. Ketika kita sudah mulai berdamai dengan Tuhan, saudara, maka apapun yang engkau minta, Tuhan akan dengar. Apapun yang menjadi seruan doa saudara di hari Natal ini, Tuhan akan berikan, Tuhan akan jawab, Tuhan akan tunjukkan dari setiap jawaban doa saudara. Asalkan kita bisa berdamai dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, keajaiban Natal yang kedua adalah kita harus bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Yang kedua, saudara, kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Beberapa minggu yang lalu ada kasus seorang ayah membunuh 4 orang anaknya di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan. Karena dia benci dengan istrinya. Waktu dia lihat Instagram istrinya, dia cek ada 3 DM dari laki-laki, dan itu chat-chatannya itu
agak mesra lah kepada istrinya. Karena dia kesal sama istrinya bekerja, dia tidak bekerja, dia pengangguran. Akhirnya dia lihat anaknya 4, masih kecil-kecil, umur 6 tahun, 4 tahun, 2 tahun, 1 tahun. Dia bekap mulut anaknya satu persatu sampai kehabisan napas. Tinggal satu. Akhirnya dia coba bunuh diri, gagal. Bunuh diri, gagal. Akhirnya dia selamat. Tapi keempat anaknya meninggal. Dia tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri ketika dia kesal melihat istrinya sedang ada chat-chat dengan orang lain. Iblis menguasai dirinya. Dia biarkan iblis masuk sehingga dia punya pemikiran, ya udah, saya bunuh aja anak saya. Orang tua kandung sendiri, bapak sendiri tega membunuh 4 orang anak sekaligus. Apakah itu bukan karena perbuatan iblis? Itu bukan saya Pak Pendeta, saya mah gak begitu. Jangan dulu begitu. Coba kita lihat. Jadi saudara, Yohanes 14 ayat 27, Tuhan sudah berikan kepada kita damai sejahtera di dalam hidup kita, sehingga jangan gelisah dan jangan gentar hati kita. Jangan takut. Setiap persoalan yang kita hadapi, 1 Korintus mengatakan, itu tidak melebihi dari kekuatanmu sendiri. Setialah kepada Tuhan, Dia akan berikan jalan keluar dari itu saudara. Kuncinya adalah setia. Jangan karena bekerja hari Minggu nggak ke gereja, ambil lembur, dapat uang, dapat bonus, udahlah, ke gereja dulu lah, nanti minggu depan. Ternyata minggu depan ada lembur juga, bonusnya lumayan, ambil. Buka usaha sana sini, hari Minggu ternyata banyak yang beli, ya udahlah, buka aja dulu, jangan tutup dulu. Jadi hari Minggu dia datang ke gereja, dia buka usaha. Tambah lebar hari Minggu kenapa rame ya? Sewa hari Minggu rame nih. Apalagi tanggal 25 orang pada jalan-jalan, wah banyak sewa ini. Udahlah, nggak usah gereja dulu, nggak gereja lagi ya. Hari Natal dia gereja di Ragunan, kalau gereja di Taman Mini yang banyak sewa di sana. Bagaimana Tuhan bisa menolong saudara kalau kita sendiri tidak setia kepada Dia? Tuhan ingin supaya kita dapat berdamai dengan diri kita sendiri. Berdamai dengan diri sendiri adalah kita bisa memiliki kasih di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki kasih? Mengasihi suamimu, mengasihi istrimu, mengasihi anak-anakmu. Bagaimana kita bisa mengasihi orang tua? Ada kasih dulu dalam hidup kita, saudara. Karena ketika kasih itu sudah ada di dalam hidupmu, maka kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak pemarah, kasih itu mengampuni, kasih itu tidak menuntut upah daripada orang lain. Dasarnya adalah kasih. Karena kasih itu juga lah Tuhan menjadi sama dengan manusia, karena Dia mengasihi kita. Ngapain juga Tuhan jauh-jauh dari surga turun ke dunia? Kita yang berdosa, kita yang buat kejahatan, kita yang buat salah,
Malah Tuhan, malah Yesus yang menebus dosa kita. Itu kasih. Belum tentu kita melakukan hal yang sama kepada orang lain. Dia yang bikin salah, dia yang buat salah. Kok saya sih yang nanggung? Belum tentu kita bisa seperti itu. Tapi karena Allah itu adalah kasih, Dia mau melakukan itu semua di dalam hidup kita, saudara. Itu sebabnya di hari Natal ini, marilah kita berdamai dengan diri sendiri. Mulai katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku butuh Roh Kudus yang membimbing dan mengarahkanku. Sehingga yang tadinya dia pemarah, yang tadinya dia egois, Roh Kudus melembutkan hati saudara, sehingga saudara menjadi orang yang lemah lembut, orang yang panjang sabar, orang yang panjang kasih, orang yang mengerti, orang yang mengampuni, orang yang menolong, orang yang peduli kepada orang lain. Itu karena ada kasih di dalam diri. Amin. Dan yang terakhir saudara, yang terakhir, kita harus bisa berdamai dengan sesama. Kolose 3 ayat 13 berkata demikian, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kalau saya berkata, jika ada seorang yang menaruh dendam kepada kita, kita mengampuni mereka. Jika kita berbuat salah kepada orang lain, kita juga meminta ampun kepada mereka. Karena apa? Kalau saya mengatakan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kamu, maka lakukanlah itu seperti Tuhan telah lakukan kepada saudara. Yesus telah mengampuni dosa-dosa saudara. Yesus telah menebus dosa-dosa saudara. Ketika Yesus lahir ke dunia ini dan dia meninggal di atas kayu salib, itu karya penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Dia mengampuni segala dosa-dosamu, bahkan dosa yang terberat sekalipun, Yesus mengampuni dosa-dosa saudara. Firman Tuhan katakan ada seorang perempuan. Lalu Yesus bertanya, di manakah suamimu? Tidak ada. Lalu Yesus berkata, oh memang tidak ada, karena kamu sudah pernah punya 5 orang suami. Tetapi perempuan ini meminta ampun kepada Tuhan. Lalu Tuhan berkata, dosamu sudah diampuni. Dosa apa yang paling berat di dunia ini? Ketika Yesus ada di kayu salib, seorang pembunuh di sebelahnya berkata, Tuhan, biarlah aku ikut bersama dengan Engkau, ampunilah dosa. Maka Yesus berkata, saat ini engkau sudah bersama-sama dengan seorang pembunuh. Dosa apa yang paling berat di dunia ini yang tidak diampuni oleh Yesus? Berzina, pembunuh, pembohong, pencuri. Asalkan dia datang kepada Tuhan meminta ampun, menyerahkan diri kepada Yesus, supaya hidupnya sungguh-sungguh bertobat dan hidup baru, maka Tuhan akan mengampuni dosanya. Saudara, yang dimaksud dengan bertobat itu adalah putar balik. Bertobat itu adalah putar balik. Mungkin selama ini kita berada di jalan yang sesat, jalan sesat. Tetapi ketika Tuhan menyadarkan hidup kita, Enos, jalanmu sudah sesat, engkau salah arah, sekarang kembalilah ke jalan yang benar. Ketika kita bertobat,
kita putar balik. Kita tidak terus mengikuti jalan yang sesat itu. Kita putar balik kembali kepada jalan yang benar. Itu bertobat. Tapi banyak orang sudah tahu jalannya itu sesat, diterusin. Sudahlah, sudah terlanjur kecemplung, kata orang. Diterusin lagi. Main judi, wah terus. Menang sekali, ketagihan. Menang ini, pasang lagi. Sudah banyak digerebek judi-judi yang biasa, main judi online. Menang sekali, pasang lagi. Kalau dia penasaran, ya gak ada uang, jual motor, main judi. Kalau lagi gak ada uang, jual emas istrinya, main judi. Kalau lagi motor dijual, emas istrinya dijual, sertifikat rumah dijual, taruh buat main judi. Udah tahu itu salah, udah tahu itu sesat, masih teruskan dan terus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, hari ini di hari Natal ini Tuhan rindu supaya kita bisa berdamai dengan sesama. Kita mengampuni orang lain. Dan ketika kita berdamai dengan sesama, jangan pernah sekalipun kita mengingat dosa-dosa yang lalu. Kalau saudara sudah berkata berdamai dengan suami, berdamai dengan istrimu, jangan lagi dibahas masa-masa yang lalu. Anggap itu sudah selesai dan bahas ke depan. Kalau saudara sudah berdamai dengan keluarga kita, jangan lagi bahas dosa-dosa yang lalu. Ini pernah minjam uang nggak balikin 10 juta. Ini pernah nipu saya. Ini pernah itu terus diulang-ulang. Tapi kalau sudah katakan berdamai, sudah ampuni selesai. Tidak perlu lagi dibahas. Jadi saudara, di hari Natal ini Tuhan rindu supaya kita bisa berdamai dengan sesama. Berdamai dengan keluargamu, itu yang utama. Berdamai dengan suami, istri, anak-anak, orang tuamu, itu yang utama. Mungkin selama ini kau menjadi anak yang kurang komunikasi kepada orang tua. 1 tahun gak pernah komunikasi, 6 bulan gak pernah komunikasi. Malas lah, mama cerewet, bapak juga cerewet. Udahlah, laporan. Tapi di hari Natal ini, mari mulai kembali berdamai dengan mereka. Maka saudara, damai sejahtera akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita, karena Yesus sudah lahir bagi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan sore hari ini memberkati setiap kehidupan kita yang ada di tempat ini, dan firman Tuhan menjadi rema dan terang bagi kita. Amin untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, saudara.